Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan Agama Islam PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hatimu dalam keadaan baik dan kamu dalam keadaan semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bertemu lagi teman-teman dengan Ustazah Yanti di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1. Tema pada pekan ini masih dengan tema pengalamanku. Sudah sejauh mana teman-teman mengartikan tema ini? Ya, di dalam kisah surat Yusuf ayat 111, artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi, di dalam pengalaman ada pengajaran atau pendidikan atau ilmu yang bisa kita ambil hikmah maksudnya. Jadi kita menjadi orang yang selalu senantiasa memperbaiki diri dari setiap pengalaman. Adapun subtemanya pada pekan ini yaitu tentang pengalaman bersama teman. Nah, di sini di hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Aku bermain-main dengan mainan yang berupa anak-anakan atau boneka. Kadang-kadang Rasulullah SAW mengunjungiku, sedangkan di sisiku terdapat anak-anak perempuan. Apabila Rasulullah SAW datang, mereka keluar, dan bila beliau pergi, mereka datang lagi. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa Rasulullah pun dulu bermain bersama teman, main boneka-bonekaan, bermain-main yang lainnya. Jadi waktu kecilnya digunakan untuk bermain bersama teman. Nah, teman-teman, di sini ada lagu tema tentang pengalaman bermain bersama teman. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya tentang persahabatan dari Sherina. Bernyanyi dengan semangat ya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi.
Nah, itu teman-teman lagu tentang pengalaman bersama teman dari Sherina atau lagu persahabatan. Alhamdulillah kita sudah ke tema baru ataupun materi baru dari Pendidikan Agama Islam atau PAI. Materi PAI pada hari ini yaitu tentang semangat belajar Nabi Idris. Coba angkat tangan siapa yang senang belajar. Ya, terima kasih yang sudah mengangkat tangan. Kita akan belajar dari pengalaman Nabi Idris. Nabi Idris juga Nabi yang semangat belajar. Nah, di sini kita amati bersama dan kita simak bersama kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lahir di Munaf, Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Akhnuh. Dinamakan Idris karena pandai menulis dan senang belajar. Nah, itu arti namanya ya. Apakah ada nama temanmu bernama Idris? Ada ya. Nabi Idris alaihissalam tinggal bersama bangsa Ibrani. Allah memberikan 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam untuk diajarkan kepada umatnya. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berasal dari Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu Al-Quran ya. Kalau Nabi Idris itu suhuf. Nabi Idris alaihissalam selalu tekun dalam belajar. Lalu Nabi Idris belajar ilmu agama sejak kecil seperti teman-teman ya. Nabi Idris alaihissalam belajar sahifah kepada Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pandai menjahit dan membuat baju. Wah, hebat ya. Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu hitung dan ilmu perbintangan. Selain belajar, Nabi Idris alaihissalam juga berdakwah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Lalu, di sini ada sifat-sifat Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama, beliau senang belajar. Juga Nabi Idris alaihissalam sebagai pendakwah atau senang berdakwah. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 sahifah atau lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Dan yang terakhir, Nabi Idris alaihissalam juga mengajak kaumnya untuk tekun belajar dan juga mengajak kaumnya untuk berbuat kebaikan. Nah, itu teman-teman tentang kisah Nabi Idris. Adapun kesimpulannya pada materi kali ini yaitu Nabi Idris alaihissalam lahir di Munaf, Mesir. Nah, nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Akhnuh. Dinamakan Idris karena pandai menulis dan senang belajar. Nabi Idris alaihissalam tinggal bersama bangsa Ibrani. Allah memberikan 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam selalu tekun dalam belajar. Nabi Idris belajar ilmu agama sejak kecil. Nabi Idris alaihissalam belajar sahifah kepada Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pandai menjahit dan membuat baju. Angkat tangan siapa yang pernah membuat baju? Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu hitung dan ilmu perbintangan. Wah, seperti astronot ya. Selain belajar, Nabi Idris juga adalah pendakwah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman ketika ia memiliki ilmu. Ilmu didapatkan dengan belajar. Nah, adapun kesimpulan selanjutnya yaitu selain belajar, Nabi Idris alaihissalam juga berdakwah. Nabi Idris menerima 30 sahifah
Nabi Idris alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris juga mengajak kaumnya untuk tekun belajar, juga mengajak dalam berbuat kebaikan. Nah, alhamdulillah sudah pada hikmah pembelajaran. Adapun hikmah pembelajaran kita pada kali ini yaitu Nabi Idris alaihissalam adalah nabi dan rasul kedua yang patut diimani setelah nabi pertama siapa? Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang giat, kreatif, dan jujur. Siapa yang kreatif di sini? Ya. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris masih relevan atau masih bisa kita ambil pelajaran hingga saat ini dan layak diketahui sesuai ajaran Al-Quran. Dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan ya teman-teman. Adapun proyeknya pada pembelajaran Nabi Idris kali ini yaitu, coba amati teman-teman gambar yang kotak ini. Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Al-Quran menyuruh kita selalu belajar. Nah, proyeknya dari keteladanan Nabi Idris alaihissalam bisa kita bayangkan betapa semangatnya dan gigihnya beliau dalam menuntut ilmu. Sekarang proyeknya kita akan membuat gambar kegiatan belajar atau gambar ketika teman-teman sedang belajar di rumah. Tentunya sesuai dengan kemampuanmu dan kreasimu. Jadi buatlah gambar tentang kegiatan saat belajar sesuai kreasimu. Seperti biasa, menggunakan buku gambar, pensil warna, boleh menggunakan penggaris dan sebagainya. Jadi proyeknya membuat gambar tentang kegiatan saat belajar ya. Pastikan berikanlah gambar yang terbaikmu sesuai kemampuan dan kreasimu. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak nyaman dan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.